ketika penting menelpon orang penting gitu. Keren nih bahasanya. Nah, Ketika itu penting saya menelpon orang penting. Iya, saya tidak berkomunikasi banyak sama kepala sekolah saya. Saya bilang telepon, halo assalamualaikum Pak, Bapak masih kenal saya dan masih ingat saya, gitu kan? Siapa? Maulidawati Pak, saya bilang gitu kan. Pak, saya butuh kuliah, saya bilang gitu kan. Cuma saya nggak punya dana untuk kuliah di Jakarta. Sekarang saya sedang di Jakarta gitu kan. Oh ya Pak, kemarin kayaknya saya lulus di UIN kemarin, cuman saya nggak ngelanjutin karena ada beberapa hal, saya bilang gitu seperti itu kan. Cuman saya masih butuh PIN beasiswanya Pak, boleh nggak Bapak email ke tempat saya gitu istilahnya. Dan Halo, assalamualaikum teman-teman Enong Tol. Hari ini kita sudah bersama seorang Ciwi. Beliau masih imut, tapi jangan salah, dengan keimutannya ini beliau lulus di 2 universitas yang ada di Tiongkok, dan itu dua-duanya adalah scholarship ya, yaitu program Chinese Scholarship Government atau yang sering disebut juga dengan istilahnya atau singkatannya CGS kalau di Indonesia ya. Gimana pengalaman beliau sampai ke Cina itu pastinya tidak mudah, pasti banyak lika-liku dulu sebelumnya, mungkin SD-nya kayak gimana, SMP-nya kayak gimana, karena yang saya tahu beliau juga bukan dari keluarga yang punya privilege lebih di segi finansial gitu ya. Kita sapa dulu dia, sudah bersama kita ada Ida. halo kakak. Halo, baik. Ida juga baik ya. Ini baru selesai. Masih normal. Masih normal. Iya, masih normal. Tapi kuliahnya belum normal ya. Belum. Masih daring. Masih daring, masih situasi COVID ya. Iya. Ini baru selesai kuliah daring ya. Iya, tadi baru selesai jam 4. Itu kayak gimana ceritanya? Sebelum kita ngebahas tentang S2, beasiswa S2 ini, kita ngulik dulu deh tentang kehidupan kamu di pelosok desa itu kayak gimana negeri sih? Ya. Pelosok negeri. Ya. Tapi itu katanya negeri di atas awan ya kalau pakai. Ya, Banda Meriah ya tepatnya. Kalau Benar saya di Banda Meriah. Ya, kalau misalnya wisata terkenal di Banda Meriah itu Burni Telong ya. Burni Telong. Burni Telong apa terong sih? Telong ya. Terong tuh terong ya. Pantan terong ada ya, pantan terong ya. Oke, dari mana nih aku menceritakannya? Dari kamu dulu kalau yang SMP-nya itu pakai biaya sendiri atau dana BOS? Oke, dari awal ini adalah pertanyaan yang mungkin kalau misalnya dari SMP tuh kan saya SD-nya udah emang nggak sekolah dengan orang tua gitu. Bukan sekolah dengan orang tua. Bukan dengan tidak benar ya gitu kan. Nah, dari SD tuh awalnya kenapa sekolahnya nggak sama orang tua, itu karena pas hari itu orang tuaku sakit gitu dan dibawalah ke Sabang. Itu orang tua yang mana? Ayah, mama, ibu ya. Ya, kalau ayahnya dua-dua bukan pemirsa. Ayah bukan mama, bukan ibu ya. Ibu ya. Dan ayah saya udah meninggal ya kan. Nah, pas waktu itu saya ditransfer lah ke tempat kakak kandung saya juga sih, cuman lebih ke kota lah dikit ya istilahnya. Nah, dan itu saya itu di daerah mana yang itu lebih ke kota tuh? Biren iya. Mamplam ya tepatnya. Terus di sana kan orangnya ngomongnya pakai bahasa Aceh ya, gitu ya. Nah, saya kan dari Banda Meriah. Gede-gede betul. Gede-gede betul gitu kan. Cuman kan dulu bahasa Aceh saya tuh gimana gitu ya, agak kasar gitu, dan saya nggak familiar berbahasa Aceh di rumah gitu kan. Pasti bahasanya kalau nggak Indonesia ya Gayo gitu kan. Mama pun juga udah terbiasa dengan bahasa Gayo. Nah, tapi mama bukan Gayo kan? Enggak, mama Aceh. Mama Aceh, tapi karena udah lama di sana akhirnya ke Gayo-gayuan gitu. Gayo-gayuan. Sekarang bahkan kalau ditanyain aja udah belepotan yang ngomongnya ya guys. Oke. Terus kalau SMP-nya ya saya termasuk salah satu siswa yang didanai oleh dana BOS ya, dana BOS di sana ya. Jadi dari SMP, SMA, bahkan kuliah mungkin hidup saya ini adalah didanai oleh pemerintah guys. pakai dana pemerintah gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, itu salah satu privilege yang bisa kamu dapat berarti. Itu kalau menurut kamu dapat itu emang layak, kamu berprestasi atau
Sebenarnya faktor kalau kurang dari mampu SMP, aja sih. dari SMP itu emang pertama tuh kalau dana bos kan dihitungnya dari yang tidak mampu sebenarnya ya kan awalnya. Oke. Nah, cuman di samping tidak mampu itu, kita yang penerima ini juga harus berprestasi tentunya. Harus tahu diri lah ya. Harus tahu diri. Udah dikasih untung jangan makan buntung gitu ya. Nah, jadi setelah itu saya dapat tuh dana bos di SMP. Nah, saya dari Takengon terus ke SMP itu di kota gitu kan. Awalnya saya dibully juga. Dibully karena apa? Karena saya nggak bisa berbahasa Aceh. Nah, bahkan guru-guru di sana di kelas itu ngomongnya pakai bahasa Aceh. Saya sempat berkomentar gitu, Ibu ini sekolah, kita sekolah di Indonesia, kenapa akhirnya di kelas itu kita ngomong bahasa Aceh dan saya nggak ngerti. Dan saya dapatlah pembulian dari teman-teman saya. Dibilangnya gini kok kasarnya bahasa Acehnya gini. Allah anak gayonya. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Berarti dianggap sebelah mata ya. Iya. Gitu. Terus ada juga yang bilang kayak ini yang nyeletus. Pasti dia nggak bakalan dapat ranking deh di sini istilahnya. Nah, pas nyeletus kayak gitu, saya sebagai siswa gitu ya. Jadi kan merasa oh dia meremehkan aku loh gitu istilahnya, mentang-mentang aku dari kampung gitu istilahnya ya, nggak bisa berbaur sama mereka gitu. Ya udah, pas hari itu saya buktikan tuh dari naik kelas semester 2 habis sampai kelas 3, bahkan para guru-guru dan teman-temanku nggak nyangka bahwa aku dapat juara umum loh di situ. Wow. Itu hasil bulian teman-teman. Hasil bulian ya. Jadi jangan anggap bulian itu sebagai hal yang menjatuhkan semangat kita. Bahkan itu adalah pemantik kalau kita bisa lebih dari apa yang mereka ekspektasikan gitu istilahnya. Bisa maksudnya jangan merasa langsung down gitu, sedih ketika kita di luar di luar ekspektasi mereka seperti itu. Justru kita harus bangkit untuk membuktikan diri kalau kita bisa. Iya, benar sekali. Terus kemudian berangkatlah lagi ke SMA-nya ya. SMA-nya saya di Fajar Hidayah pertamanya ya. Di situ. Dan itu akibat seru nih. Kenapa nih Fajar Hidayah ini akibat apa nih? Ini rada-rada menjadikan sedikit ya guys. Sedih. Awalnya saya tidak setuju ya. Tapi nggak ada tisu nih, jangan sampai nangis jangan ya. Nangis ya. Awalnya saya masuk SMA itu saya nggak setuju ya dimasukin di situ. Cuman kakak saya karena Fajar Hidayah itu boarding school ya? Iya, dia boarding school. Karena saya nggak betah tuh tinggal sama orang gitu. Dari awal saya nggak betah tinggal sama orang. Terus karena menurut saya boarding school tuh saya nggak bisa mengeksplor apa yang saya suka gitu kan, dibatasi, nggak bisa pakai handphone seperti itu kan. Habis itu banyak peraturannya, harus ngikutin ini ngikutin itu. Kemudian terus awal-awal masuk ke situ saya juga bukan itu pilihan saya sebenarnya. Oke, jadi kenapa bisa ke situ? Nah, jadi awalnya gini, saya dikasih tantangan nih. Hidup saya ini penuh tantangan sebenarnya, Kak. Ya, makanya sukses kayak sekarang. Makanya karena hidup saya ini ada tantangan, ada reward gitu. Karena sistem pendidikan kakak saya, dia begini, memberi tantangan. Kalau ketantangan kita sukses, kita bisa menginikan tantangan, baru dikasih reward gitu. Sebenarnya ada efeknya juga, ada dampak positifnya ya dari ada positif dan ada negatifnya, ada negatifnya. Karena kalau negatifnya ketika orang terus di-challenge dengan reward, maka dia akan seterusnya akan men-challenge dirinya dengan reward. Iya, tapi kan banyak juga orang tua yang di luar sana yang misalnya nih kamu mau dapat sepeda, kamu harus ranking 1 dulu baru mama beliin sepeda gitu. Tapi sebenarnya konsep itu tidak baik. Dari segi sekali lagi ya yang udah saya pelajari gitu. Kamu psikologi? Iya, saya psikologi sekarang ya. Susah nih ngomong sama orang psikolog. Dikit-dikit nih bisa dibantah nih pernyataan saya. Saya di challenge tuh. Di challenge Ida gitu istilahnya ya. Telepon aku nih sama kakak aku, dia bilang gini, Ida, kakak cuma kasih kamu 1 pilihan gitu, dan kamu bisa sekolah langsung di sekolah terbaik di Banda Aceh. Saat itu sekolah terbaiknya adalah Man Model ya, masih terbaik nggak ya sekarang? Ya, Man Model Banda Aceh. Iya, sebenarnya itu tahun berapa ya? Itu 2000, aku SMP berarti 2013. Iya, kalau sekolah unggul di Banda Aceh ini kan ada Musa, ada Fajar Harapan, ada beberapa sih sekolah yang bagus di sini. Pokoknya intinya hari itu kakakku menyarankan aku untuk tes di Man Model.
Kemudian beliau nantang aku begini ceritanya. Kalau kamu nggak lulus ya udah kamu balik sekolah di kampung gitu kan. Wah, sedih lah digituin ya istilahnya. Ya udahlah. Ini udah di pinggir kota nih ceritanya. Nggak mau lagi nih balik ke Iya, kampung. aku Harus maju ke kota. Iya, benar. Aku udah udah pernah di kota ya tiba-tiba balik lagi ke kampung gitu. Nah, akhirnya ya udah aku iyain deh tantangannya gitu. Oke, gitu. Oke. Nah, di hari H itu aku tes di Man Model. Kemudian dan ternyata alhamdulillah aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa ini, bahkan aku peringkat keempat tertinggi. Wow, lulus berarti ya, lulus ya. Peringkat keempat tertinggi untuk tes masuk ke Man Model. Emang susah sih, banyak ya saingannya. Dan aku saat itu sangat minder ya waktu masuk ke Man Model itu karena ragu-ragu gitu, lulus ya, nggak ragu pertama lulus nggak ya Allah aku dari kampung lagi gitu, istilahnya pergi ke kota lagi gitu istilahnya. Terus pas saat itu udah lulus. Nah, artinya saya udah memenangkan challenge kakak saya dong. Iya. Gitu ya, You are the winner gitu ya, udah dapat. Winner, like, in that time gue bilang gitu kan. Terus pas saat itu lagi kakak saya ternyata di belakang guys. Kenapa kamu di belakang? Dia katanya ada KKN. Di mana ya katanya ya? Berarti dia udah semester akhir tuh kuliahnya, kalau udah mulai KKN. 27 lah kalau nggak salah katanya. Pokoknya bukan di Gua Hantu kan? Iya, di Gua Hantu. Aku udah pulang tuh ke kampung ya, nggak di Banda Aceh lagi, cuman buat ini doang, tes doang, dan aku udah balik. Nah, teman aku bilang, Ida Kak, selamat ya gitu kan, ih kamu keren gitu. Kenapa? Gitu kan. Emang aku lulus ya di Man Model? Aku nggak nyangka juga lulus. Iya, dan kamu itu sampai peringkat keempat loh, katanya kan tertinggi. Ya Allah, itu kan udah senang banget ya. Sujud syukur. Ya, syukur dan senang gitu. Pas itu aku langsung telepon Kamina. Bilang kalau aku tuh sebutin ya, kesebut ya nama kakaknya. Oh iya, mohon maaf di nanti ya guys. terus apa respon kakak ya? Deng gitu. Saat itu dia hanya terdiam. Aku pun bingung kenapa dia terdiam, antara dia bahagia atau tidak ya gitu istilahnya ya. Sepertinya dia tidak menyangka challenge itu kamu berhasil lewatin. Iya. Dia mungkin sudah memberi ekspektasi bahwa dia tidak akan lulus istilahnya. Ternyata dia salah guys. Habis itu udah saya telepon. Pokoknya Ade nggak mau nih kalau misalnya udah lulus tiba-tiba nggak disekolahin di situ. Oke. Udah capek-capek nih berjuang. Dia muter otak, aku nggak tahu alasannya kenapa. Tiba-tiba saat itu ada pengumuman dari teman saya bahwasannya apa namanya tuh, kalau daftar ulangnya tuh diundur lebih cepat dari jadwal yang sudah yang ditentukan sebelumnya. Nah, jadi saat itu kakak saya pura-pura lupa guys. Dia pura-pura lupa bahwasannya dia dibilang dia KKN dan dia lupa. Padahal emang dia ya mungkin dari segi dana ya Man Model itu cukup mahal, dan saya kan saat itu nggak ngerti kan hal itu, saya tidak memahami kondisi itu. Yang penting saya memenangkan challenge itu dalam hati saya. Tingkat egois saya masih tinggi saat itu ya. Nah, dan saat itu udah akhirnya nggak jadi masuk ke Man Model. Malah kemana aku ditransfer? Itu karena faktor biaya berarti tadi ya, bisa dibilang karena itu ya. Karena faktor biaya. Karena di saat itu berarti kakak kamu juga masih S1 dong, masih nyelesain apa namanya masa kuliahnya, dan itu sudah sangat luar biasa menurut aku, karena dia sendiri masih seorang mahasiswi tapi dia sempat memikirkan saya ya. Iya, adiknya. Bukan jarang ya orang punya kakak seperti kakak saya gitu. Best lah buat kakak saya, terima kasih, tapi ada juga ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna loh. Terus selanjutnya udah saya akhirnya ditransfer lah ke sekolah berasrama. Sekolah berasrama di sana tuh saya merasa oh ya Allah, ini ke akhir kehidupannya gitu istilahnya. Karena berarti sekolah asrama itu nggak cocok dengan kamu ya? Enggak, karena saya merasa skill saya kurang terasa di sana. Emang Fajar Hidayah tuh bayarannya nggak mahal? Bukannya sekolah asrama itu lebih mahal ya? Karena yang saya tahu sekolah asrama itu lebih mahal biaya. Saya masuk ke situ saya juga dapat beasiswanya. Beasiswa juga. Beasiswa juga, jadi nggak bayar apapun, saya gratis ya. Iya, udah kita bilang tadi ya, ini salah satu pemberat anggaran APBN nih. Ya benar guys. Cuman guys, serunya lagi ternyata di balik apa yang kita alami,
tapi melalui Fajar Hidayah saya bisa Dapat hidayah. nggak dapat hidayah, bisa pergi ke tempat yang lebih jauh lagi ternyata. Saya di Fajar Hidayah bisa pergi saya dapat siswa berprestasi yang dikirim untuk studi tour ke Jakarta dan Bandung saat itu. Iya. Kan udah lebih jauh lagi nih langkahnya, udah ke Jakarta dan Bandung, berarti udah ke ibu kota dan Pulau Jawa. Cuman pas di sana guys, saya tidak merasa betah. Karena apa? Saya pengen pulang dulu. Saya pengen pulang mulu dan kangen mulu di rumah gitu kan, suasana rumah. Kangen Ine, kalian bilangnya apa sih Ine? Iya Ine. Iya kangen Ine. Cuman pas hari itu ada drama lagi tuh, saya sampai ada niatan buat kabur gitu kak. Iya kabur sampai saya tuh. Kabur sekaligus bawa kompor gitu. Bawa lari kompor. Gak pakai kompor, koper. Koper. Dan saat itu saya tungguin kakak saya tuh, supaya dia datang, saya tungguin di bawah gerimis. Bayangkan saya duduk di situ depan pagar nungguin dia datang, dia nggak datang. Dramatis banget. Ternyata dia datang kak, cuman kayak ngintip doang. Gitu. Dramatis banget, dramatis banget. Terus... Ini kok kayak jadinya kayak di sinetron gitu, drama-drama Korea gitu. Ya jadi ya. Nunggu dengan bayangin nih teman-teman yang dia nungguin kakaknya di bawah hujan, terus dengan koper di tangan, terus kakaknya datang, ternyata kakaknya nggak beneran menghampirinya, tapi melihat dari jarak kejauhan ya. Iya benar. Itu karena mungkin dia tidak ingin kamu pulang. Kalau misalnya dia datang lagi, terus aku ini nih pengen pulang, pokoknya nggak mau di sini, saya kayak gitu. Kenapa nggak betah di sana? Nggak tahu ya kenapa, emang karena udah biasa tuh dari SMP kan udah sekolah di luar, jadi kan udah tahu gimana di luar tuh gimana gitu istilahnya. Cuman habis itu berarti belum masuk kuliah ya? Itu belum, masih di ini kan, masih di Fajar Hidayah itu. Nah habis itu baru tuh dan dari Fajar Hidayah akhirnya selesai kan. Nggak selesai juga, aku pindah. Mana lagi kamu? Aku pindah ke Maruko. Oh berarti kamu bukan lulusan Fajar Hidayah ya? Aku lulusan Maruko. Di situ juga banyak perjuangan kakakku ya, yang saya sangat mengapresiasinya gitu. Dan itu akan mungkin ada di sesi selanjutnya gitu ya. Dan selanjutnya untuk kuliah S1, nah lagi-lagi saya udah ada bantuan pemerintah guys. Hidupku penuh dengan pemerintah ya, berkaitan dengan pemerintah. Jadi ya itu karena faktornya kamu berprestasi. Kalau misalnya cuma kurang mampu aja tapi nggak berprestasi, ada dana tetap nggak bisa sekolah kan? Nggak mampu, nggak otaknya nggak jalan. Iya benar, itu harus balance ya antara ya orang kalau misalnya memberi pasti harus kita ini kan membalancekan diri dengan kita memberi dirinya prestasi seperti itu. Nah pas waktu di S1 itu ini lebih struggle lagi kak, karena saya emang hidup sendiri di Jakarta. Tunggu dulu, itu tadi kekat nih cerita kita yang dramatis itu, yang kakak kamu melihat dari jarak jauh, terus nggak jadi. Itu studi tour dari Fajar Hidayah ya? Studi tour ke Jakarta dan Bandung. Iya benar. Itu ketika aku emang mau dipindahin. Nah ketika aku mau dipindahin, aku bilang gini, kan beliau juga ini ya, maksudnya kepilih ke Cina gitu kan. Jadi beliau bilang, adek mau pindah apa masih survive di sini katanya. Nah di saat yang sama saya diterima tuh untuk studi tour ke Bandung dan Jakarta. Wah ini kan kesempatan gitu kan. Kenapa sih pas lagi kayak gini ditanyain pindah gitu istilahnya, kenapa nggak habis pulang aja. Nah akhirnya saya bilang, kak kayaknya aku ngambil kesempatannya dulu deh gitu sih. Nanti kalau misalnya mau pindah ya udah habis ini aja, habis studi tournya gitu. Ya udah habis studi tour lah aku akhirnya pindah gitu. Dan teman-teman pada nggak nyangka ya aku pindah gitu, karena kondisinya saya tidak pernah memperlihatkan kepada guru-guru atau teman saya itu kalau saya tidak betah. Berarti kamu pindah udah kelas berapa di Fajar Hidayah? Udah kelas berapa SMA kamu pindah ke Maruko? Udah naik kelas 3. Udah naik kelas 3, berarti setahun lagi ya. Seharusnya nggak bisa ya, cuman akhirnya entah bagaimana ceritanya kamu bisa pindah. Aku bisa pindah. Kemudian banyak olah nih. Ini dibalik pinternya dia nih banyak olah nih ya. Banyak ulah aku ya, banyak maunya istilah kayak gitu. Nah terus abis itu ke Jakarta. Awal ke Jakarta tuh, saya sebelum ke Jakarta saya lulus di jalur undangan di UIN. Iya, jalur undangan di UIN dengan jurusan matematika murni. UIN Araniri kan? Iya, UIN Araniri. Saya bingung kenapa saya lulus di matematika murni, padahal otak kamu nggak di situ.
nggak baik-baik banget. Cuman mungkin dilihat dari rapor ya hari itu Iya, ya. bisa Rapor jadi. itu Kalau kan, undangan itu kan dilihat dari nilai rapor iya ya. benar. Tapi benar sih compare di rapor nilai matematika saya tinggi gitu istilahnya. Ya kan mungkin itu basic ya, kalau misalnya di murni banget enggak juga istilahnya. Nah, pas saat itu saya bingung, nggak tahu ya pengalaman saya itu gimana gitu. Saya mikir, ya Allah aku nggak mau di Aceh, karena udah keseringan pergi istilahnya kan. Ya Allah aku nggak mau di Aceh, kayak udah bosan gitu di Aceh mulu gitu istilahnya. Pengen deh, karena udah pernah pergi ke Jakarta hari itu pengalaman saya yang pertama. Saya pengen balik lagi gitu ke sana. Kita tertarik jiwa-jiwa perantaunya lah gitu. Saya pergilah ke Jakarta. Saya kira diantar tuh sampai ke Jakarta, ternyata cuma sampai bandara. Wah, ini udah gak sesuai ekspektasi ini terlalu berharap di saya dilepasin sendiri, dan itu pertama saya ini ya naik pesawat gitu istilahnya. Awalnya gini, ketika dulu nggak pernah naik pesawat kan, ada tuh yang di Bandara Belang Bintang ya. Pas pertama lihat pesawat, ya Allah semoga suatu hari nanti aku bisa naik pesawat gitu istilahnya. Dan akhirnya kecapai ya dengan cita-cita itu. Ya, nah, akhirnya di Jakarta saya S1. S1 juga saya penerima bidik misi. Luar biasa. Tapi untuk dapat beasiswa bidik misi itu nggak mudah kan ya? Nggak mudah. Karena saya udah menolak yang tahun pertama ya. Tahun pertama saya yang lulus di UIN Araniri. Jadi bidik misi saya tertunda. Tertunda. Dan saya saat itu nggak ada koneksi ke siapapun. Nah, tiba-tiba pas di Jakarta, saya kepikiran nih, gimana aku caranya kuliah, tapi aku nggak ngeluarin dana sedikit pun gitu. Karena saya tahu ya kondisi keluarga saya tidak mendukung akan hal finansial gitu istilahnya. Kakak saya juga bilang kalau misalnya untuk S1 mungkin dia udah give up, nggak bisa sanggup biayain. Iya, kalau misalnya SMA ya it's okay ya, nggak banyak gitu. Nah, pas saat itu saya nggak bilang ke kakak saya tuh kalau saya mau kuliah kayak gitu. Saya langsung daftar. Saya daftar di UI, saya daftar di UP terakhir ya guys. UP terakhir. Saya daftar di UNJ, pokoknya yang negeri-negeri dulu deh. Mulai dari SBMPTN-nya sampai dengan jalur mandirinya saya ladenin semua tuh misalnya. Cuman otakku ternyata tak sanggup untuk. Tapi ini semangat perjuangannya harus dicontoh teman-teman yang nonton. Dia berani daftar di UI loh. Nah, pas di UI ada open house Kak. Dengan PD-nya aku bilang aku dari Aceh. Nah, pas saya dibilang siapa yang paling jauh? Saya Mbak gitu istilahnya kan. PD aja bilang gitu kan. Saya Mbak gitu. Nah, dibuktikanlah dengan KTP. Dia bilang langsung naik ke podium gitu kan. Bilang kita bisa dikasih kesempatan untuk berbicara, mau ngambil jurusan apa gitu kan. Nah, pokoknya saya satu hari itu adalah presenternya istilahnya. Mau ngasih panggung ya. Walaupun ujung-ujungnya saya nggak di UI guys, tapi udah pernah ngerasain mau ngasih panggung di UI. Iya benar-benar. Saya bilang saya mau ngambil jurusan statistika hari itu. Gaya banget ya, padahal matematika jalur bawah. Terus habis itu akhirnya nggak lulus juga tuh, nggak lulus. Terus pas waktu kan di UNJ itu SBMPTN-nya jauh ya. Saya ngambil dapat ujiannya di Universitas Mercu Buana. Itu kalau dibilang turunnya di stasiun Pesing ya kalau Jakarta, istilahnya itu. Nah, terus saya ke situ dan saat itu juga nggak lulus. Nah, saya bingung, ya Allah, mungkin takdirku nggak balik kampung lagi. Ya, mungkin takdirku nggak diiniin untuk S1 kali ya, untuk belajar lagi lebih tinggi kali ya. Kamu nggak mikir nggak mungkin itu karena nggak ada restu kakak kamu? Kan itu daftarnya diam-diam. Tapi aku ya bener ya mungkin itu ya. Tapi yang aku belum konfirmasi juga tuh. Sampai akhirnya aku pas lah masuk ke stasiun Universitas Pancasila sebelum UI, masuklah. Ini Universitas Pancasila gitu. Aku penasaran dan aku langsung turun dari kereta kan, yang turun. Aku dramatis lagi. Aku lihat lah. Kayaknya Universitas Pancasila ini menarik juga gitu ya. Nah, turun. Dan saat turun ada tuh ruangan pendaftaran mahasiswa baru. Saya langsung masuk dan nanya ke adminnya. Bukan nanya soal, Mbak minta modul atau harganya berapa gitu kan per semester. Enggak. Aku langsung bilang gini, Mbak di sini terima beasiswa bidik misi enggak? Gitu lah. Aku langsung nanya seperti itu ya guys. Langsung to the point ya. To the point. Terus karena apa? Karena saya cari di website.
kalau misalnya universitas swasta itu dia tidak Nggak terima. open, bukan terima, tapi diam-diam gitu loh Mbak, maksudnya tertutup. Oke. Dia nggak semua langsung buka kayak negeri kan langsung ini ada beasiswa bidik misinya gitu. Iya, iya. Lamarnya di web kayak gitu, langsung nge-apply di web gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalnya universitas swasta itu kita memang langsung datang ke situ karena kuotanya sedikit ya, sedikit kuotanya. Ini jadi informasi buat teman-teman yang mau lanjutin kuliah nih. Nah, ini kan anak-anak yang udah kelas 3 SMA juga bentar lagi udah bakalan lulus. Bisa dicoba ini tipsnya tips dan triknya. Iya. Nah, pas saat itu adminnya bilang, "Ya Mbak, ada kok beasiswa bidik misi di sini," katanya. Cuman kuotanya terbatas. Nah, terus gimana Mbak ininya? Saya nanya tuh lebih lanjut caranya gitu. Soalnya saya lihat di web nggak ada tuh, bilang gitu kan. Nah, habis itu dia bilang, "Ya Mbak bisa print semua yang di bidik misi dan bawa ke saya besok," gitu katanya. Udah saya printin tuh semua. Saya telepon, saya lupa kalau saya punya PIN beasiswa kan, PIN beasiswa bidik misi itu. Cuma saya lupa. Malamnya saya telepon kepala sekolah saya. Langsung tiba-tiba ada maksudnya ketika penting menelpon orang penting gitu. Keren nih bahasanya. Nah, ketika penting menelpon orang penting. Iya, saya tidak berkomunikasi banyak sama kepala sekolah saya. Saya bilang telepon. "Halo, assalamualaikum Mbak." "Bapak masih kenal saya dan masih ingat saya?" Bilang gitu kan. "Siapa?" "Maulidawati Pak," saya bilang gitu kan. "Pak, saya butuh kuliah," saya bilang gitu kan. Cuma saya nggak punya dana untuk kuliah di Jakarta. Sekarang saya sedang di Jakarta gitu kan. "Oh ya Pak, kemarin kayaknya saya lulus di UIN kemarin, cuman saya nggak ngelanjutin karena ada beberapa hal," saya bilang gitu seperti itu kan. "Cuman saya masih butuh PIN beasiswanya Pak, boleh nggak Bapak email ke tempat saya," gitu istilahnya. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya ini orangnya proaktif ya, sehingga beliau baik dan memberikan. Semoga kepala sekolahnya dengar nih. Ini ada murid yang mengapresiasi kerja kepala sekolahnya. Nanti sharing ya kepala sekolahnya untuk nonton podcast kami. Ya. Oke, terus selanjutnya udah saya akhirnya ngeprint semuanya. Saya ini di UP. Kemudian tes. Waktu tes itu saya terlambat karena kereta penuh dan saya kepanting mulu keluar pas waktu masuk. Mungkin karena kamu kecil kali. Iya, benar sekali. Imut gitu kan. Jadi kejepit mulu dah. Akhirnya saya telat 30 menit. Kalau misalnya ujiannya cuman ada berapa? 1,5 jam ujiannya gitu ya. Waktunya ya. Dan saya lupa survei untuk lokasi ujiannya di mana gitu. Wow. Nah, saya survei dulu sebelum ujian. Iya, saya lari-lari nanya sama satpam, Pak, gedung ekonomi di mana gitu kan. Di sana lari, pokoknya terus ada lagi naik lift. Nah, saya nggak tahu naik lift pertama kayak mana. Akhirnya dengan teman-teman, kok saya pengen buat buku ya, pengen buat film ya tentang cerita Ida di, karena sangat menarik. Dari tadi kan deng gitu ya, ada iramanya itu naik turun gitu. Iya benar guys. Terus pas hari itu saya terpaksa lah muterin 5 lantai, tapi pakai jalur tangga manual gitu. Itu sampai kelas saya udah ngos-ngosan dan saya bilang sama ibunya, "Assalamualaikum Ibu, mohon maaf saya terlambat," gitu kan. Nah, ibunya ini kaget lihat jamnya. 30 menit, kamu punya waktunya sedikit lagi, nggak apa-apa kamu ujian. Ya nggak apa-apa Bu, aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya saya langsung ke belakang, saya ujian. Berarti kamu cuma punya waktu 30 menit? Ya, 30 menit untuk ngerjain soal ujian itu? Wow. Ngerjain soal ujian itu. Dan alhamdulillahnya kan karena udah SBMPTN, jadi soalnya udah menguasai ya istilahnya ya. Alhamdulillahnya udah terbiasa dengan soal-soal. Alhamdulillah saya selesai waktunya, saya juga selesai ngisi soalnya sadar 120 soal. Wow, berarti itu semua kamu kerjain dalam 30 menit? Iya, 120 soal saya kerjakan 30 menit. Awalnya saya udah pesimis. Iya, pesimis. Karena apa? 30 menit dan itu kayaknya aku ngasal-ngasal deh jawabnya, bilang gitu ya. Padahal tapi benar, maksudnya saya juga tahu jawabannya gitu. Cuman nggak sepenuhnya kalau misalnya orang ngerjainnya tepat waktu seperti itu kan. Nah, akhirnya saya pesimis. Ya udahlah. Di situ saya ngambil 2 jurusan juga. Jurusan ekonomi pembangunan sama psikologi. Nah, pas itu saya udah pesimis, saya bilang, "Ya Allah, kalau misalnya lulus, ya udah saya terima, saya bersyukur gitu. Tapi kalau nggak lulus, ya udah saya juga terima keputusanmu," istilahnya seperti itu. Hanya tunggu pengumuman sampai 2 minggu, sebulan ya, pengumumannya sebulan. Habis itu pas hari itu, nah saya lulus.
Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah. Dan dua pilihan itu saya lulus gitu di 2 pilihan. Dan galau Dua-dua lagi, lulus, ya galau lagi. Kerjaan saya emang menggalau guys. Setelah mendapat kesempatan pasti ada kegalauan. Iya, diuji lagi dengan pilihan Iya, ya. diuji dengan pilihan. Nah, pas itulah saya konfirmasi ke kakak saya gitu. Saya Terus bilang, ekspresi kakaknya, kamu lulus gitu. nah, Terkejut awalnya ya. dia bilang gini, kamu mau kuliah di mana? Terus udah ada, kakak nggak punya uang gitu istilahnya, kakak nggak ada dana juga, kakak masih kuliah sebenarnya kayak gitu. Kalian saat itu ada nangis nggak kayak di drakor gitu? Aku tuh nggak nangis ya orangnya, maksudnya ini apa tuh keras hatinya kayaknya. Dan jadi malin kundang kamu. Terus saya bilang sama kakak saya, emang yang minta uang kakak siapa? Wah, gitu kan. Optimis gitu ya, optimis, pede kan. gitu ya. Sebenarnya ada udah lulus nih di universitas ini. Saat itu universitas Pancasila tuh universitas terborju di Jakarta. Itu maksudnya gimana? Borju itu mahal. Oke. Iya, kalau bisa dihitungin, kalau saya habis 1 semester itu, sampai kuliah ya, itu biayanya 85 juta. Oke. Kalau di negeri kan nggak sampai seperti itu ya. Uang per semesternya aja 18 jutaan gitu istilahnya. Oke. Nah, dan saya merupakan orang yang sangat beruntung ya bisa sekolah di situ karena cuma 2 orang yang terpilih Untuk bidik misi tadi. bidik misi di situ. Dan dari jurusan saya cuma 2 orang. Nah, salah satunya lagi nggak tahu ya, bukan dari Aceh ya. Salah satunya dari Jakarta, teman saya dari Jakarta. Kalau dari Aceh berarti cuma kamu? Iya, dari Aceh cuma saya sendiri di situ. Nah, selanjutnya ya udah saya bilang sama kakak saya, harus milih yang mana, ekonomi pembangunan atau psikologi. Nah, saya kalau misalnya ekonomi pembangunan, saya kan bukan dari basic IPS ya, IPA gitu. Tapi kalau menurut saya kalau psikologi itu emang harus IPA. Karena banyak pelajaran yang berkaitan dengan otak seperti itu, dengan kejiwaan. Saya juga baru tahu. Karena kalau misalnya dari IPS dia akan lebih susah karena nggak ada pelajaran tentang biologi. Oh gitu ya. Selama ini saya nganggap psikologi itu IPS loh teman-teman. Tapi kalau di UI psikologi IPA. IPA ya. Di UI psikologi IPA. Kalau misalnya di UP karena basicnya psikologi bisnis, jadi bisa dari IPS juga gitu istilahnya. Nah habis itu yaudah. Tapi pilihan pertama saya ke Ari itu tuh ekonomi pembangunan. Nah balik lagi nih sayanya ke kampus. Banyak maunya emang orang. Terus saya pergi ke rektor. Saya bilang ke admin rektornya situ ya, saya bilang gini, Bu, kayaknya saya nggak sanggup deh untuk pilihan yang pertama itu gitu ya. Boleh nggak saya cancel, maksudnya saya ganti jadi pilihan kedua yang itu gitu istilahnya. Untung kamu cepat datangnya, dibilang gitu. Kalau misalnya kamu lambat, kami sudah ACC-kan kamu di ekonomi pembangunan gitu istilahnya. Terima kasih lah Bu gitu istilahnya. Nah akhirnya udah tuh S1-nya udah kelar. Alhamdulillah, kumlot tepat waktu. Kumlot berprestasi nih. Tenang Pak Presiden. Pak Presiden nih harus bangga, nggak rugi nih dana yang dikeluarkan untuk seorang Ida. Tapi sebenarnya guys, saya bukan yang berprestasi yang pertama misalnya kalau di UP ya. Misalnya ada, cuman nggak tahu kenapa. Ya tapi kan salah satu yang berprestasi kan. Benar, ya. Terus akhirnya udah baliklah ke Aceh karena COVID. Karena COVID saya balik ke Aceh, akhirnya saya menganggur berapa tahun itu guys. 2020 lulusnya, sekarang 2022 ya. Berarti saya off 1 tahun. Tapi saya nggak off sebenarnya. Saya nge-hunting beasiswa lagi. Nah, saya nge-hunting Korean Government Scholarship, Chinese yang saat ini saya jalanin ya, Chinese Government Scholarship, Australian Awardee yang itu kan. Nah, saya awalnya pesimis karena saya dari segi kemampuan bahasa saya nggak sun amat, nggak lancar amat gitu. Terus akhirnya saya pede aja, saya buat studi plan saya. Tapi sebenarnya di tahun pertama tuh saya violet, gagal karena because saya masuknya di jalur kedutaan. Nah, kan jalur kedutaan saingannya lumayan ya, istilahnya. Dan akhirnya saya gimana sih cara cari peluangnya supaya saya tuh diterima tapi nggak pakai jalur kedutaan gitu. Ternyata di Chinese Government Scholarship buat informasi ada Type B-nya guys. Type B-nya itu adalah kayak jalur langsung ke universitas. Jadi kita langsung kirim semua berkas kita ke universitas. Nah, saat itu saya mendaftar di
dua universitas, Wuhan University sama Northern Normal University. Nah itu di Wuhan pusat corona ya guys. Saya daftarnya di situ. Awalnya saya ragu mendaftar di Wuhan University karena pertama ketika kakak saya pernah coba tapi dia gagal. dan saya setingkat kakak aja saya gagal, gimana saya ya istilahnya gitu ya. Akhirnya saya coba dan saat itu tiba-tiba dapat email dari pihak kampusnya. Kan sebenarnya jurusan saya di Wuhan itu nggak punya jurusan internasional buat psikologinya. Jadi dia pakai Mandarin. Nggak ada kelas internasional. Nggak ada. Jadi pakai Mandarin guys kan. Nah saya butuh berarti kayak apa tuh sertifikat HSK dan saya saat itu langsung di email sama mereka bilang gini, if you want to take Mandarin kelas internasional katanya, you should submit your HSK certificate. Itu katanya. Terus saya jawab, mohon maaf gitu, saya nggak punya sertifikat HSK-nya, saya cuma punya ini, maksudnya English, aku bilang gitu kan. Nah, cuman pas hari itu saya melobi lagi mereka istilahnya. Tapi bisa nggak kira-kira kampus tuh kasih kesempatan buat saya untuk ngambil course 1 tahun buat Mandarinnya, insya Allah saya bisa gitu kan. Nah, mereka kayaknya tertarik dengan studi plan saya. Akhirnya mereka membuat jadwal wawancara dengan saya. Saya di kampung tuh guys ceritanya. Berarti kamu lebih pintar dari kakak kamu ya? Enggak juga. Kakak kamu kan nggak lulus tuh di Wuhan, tapi kamu lulus. Iya, saya langsung lulus ya, alhamdulillah ya. Terus, nah pas itu saya ditelepon dan saat itu wawancara jadwalnya jam 8-an. Nah, saya diwawancarai oleh 4 profesor. Saya itu perdana loh, maksudnya buat diwawancari secara langsung oleh profesor seperti itu ya. Nah, pas saat itu tiba-tiba mereka mengopening pertemuan itu dengan bahasa Cina. Berarti interviewnya dalam bahasa Cina nih? Iya, sebenarnya dalam bahasa Cina. Dan lagi-lagi saya melobi guys. Hidup saya penuh dengan lobiannya. Saya bilang, sorry Prof and Sir or Miss, aku bilang gitu kan. I cannot speak Mandarin, aku bilang, I just speak in English. If you want to know me well, aku bilang gitu kan. Siapa saya ya? Saya minta orang tuh mengetahui saya lebih dalam gitu istilahnya ya. Nah, if you want to know me well, so let me introduce myself in English, aku bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang, but this interview with Mandarin kan. Dia masih ngotot seperti itu. Terus saya bilang lagi, how I explain about me if I cannot speak with your language, aku bilang gitu kan. Terus mereka berpikir dan sepertinya mereka buat berkompromi. Akhirnya mereka terima saya untuk melakukan wawancara dengan bahasa Inggris. Berarti di situ kamu berhasil lagi lobbynya? Iya, berhasil lagi lobbynya guys. Saat itu ya. Terus mereka tanya tentang riset saya. Jadi riset kita tuh emang harus ini Kak, harus spesifik gitu. Jadi kekuatan beasiswa itu ada di studi plan sebenarnya ya. Nah, mungkin mereka tertarik dengan riset saya dan mereka meluluskan saya. Sebenarnya saya cuma 5 menit interview sama mereka. 5 menit. Saya nggak tahu itu apakah saya yang paling cepat atau saya yang paling lama ya istilahnya di situ. Nah, pas saat itu dia bertanya tuh tentang riset saya semuanya. Nah, terus mereka bilang, oke, Miss, thank you for today, katanya kan. You can wait for your result, katanya, in the next week maybe, katanya. Nah, akhirnya saya tunggu. Nah, untuk Nenu saya nggak melakukan wawancara karena mengirim video introduce ourselves. Jadi di video itu kita akan menjelaskan siapa diri kita dan mereka nggak melakukan wawancara secara langsung. Nah, akhirnya menunggu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Lagi nunggu beasiswa itu kayak nunggu di pinang ya, nunggu dilamar gitu ya. Ini jadi nggak ya? Ini diterima nggak ya? Akhirnya saya keterima guys. Di Wuhan University dan sekaligus di Nenu. Alhamdulillah. Terus kenapa milih Nenu? Galau lagi kan? Galau lagi emang. Saya udah kalau misalnya ada kesempatan pasti galau lagi. Nah, kenapa milih Nenu? Sebenarnya Wuhan itu salah kasih admission letter ke saya. Harusnya kan saya 3 tahun beasiswanya karena saya minta 1 tahun untuk bahasa Mandarinnya. Nah, 4 tahun jadinya.
Terus akhirnya saya bilang dikirim ulang tuh sama mereka. Cuma di saat yang sama si Nenu udah ngirim admission letter tuh. Cuman harusnya kan saya mikirnya gini, ini udah dapat 2 admission letter, bisa nggak ya dua-duanya saya masukin, terus nanti saya mikirnya gini, pihak pemberi beasiswanya akan telepon saya gitu. Saya sembari istiqoroh lah istilahnya ya, kayak jodoh aja. Enggak, karena 2 pilihan tuh tadi kan. Terus akhirnya mereka ini saya masukin 2 tuh admissionnya di sistem. Saya kira ditelepon, ternyata enggak. Tiba-tiba si Wuhan bilang gini, langsung kirimin saya setelah 1 hari mereka kirim berkas yang salah. Saya submit lagi dong ulang gitu kan. Nah, Wuhan bilang gini, I'm so sorry katanya kan. Kami tidak bisa lagi memilih kamu katanya. Karena kamu sudah memilih universitas yang lain. Saya bilang gini, tapi saya masih berharap Wuhan sebenarnya ya. Masih berharap Wuhan. Cuman mungkin takdir tidak mempertemukan kami di sana. Akhirnya saya bilang, tapi saya tidak memilih siapapun. Maksudnya saya pinginnya dipilih. Saya pengen dipilih, terus akhirnya ya udah akhirnya keterima di 2 universitas tersebut. Wah, luar biasa ya cerita Ida, teman-teman. Ini sebenarnya saya penasaran tentang nanti pilihan-pilihan dia mengenai jodoh pasangan hidup ya. Tapi untuk hari ini kita cukup sekian dulu cerita dari Ida. Ini video yang menarik untuk ditonton sampai habis, teman-teman, karena di sini yang kita ngebahas ini semua sharing informasi mengenai beasiswa, mengenai prestasi. Pokoknya rugi deh kalau teman-teman nggak nonton sampai habis. Nah, tetap nonton terus ya di podcast kita. Jangan lupa subscribe, share dan like. Semoga kami tetap semangat untuk ngelanjutin cerita-cerita yang inspiratif lainnya. Terima kasih buat Ida yang telah bersedia sharing. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah diundang. Udah teman-teman, tunggu cerita kita yang selanjutnya dan pastikan cerita ini kalian tonton sampai full ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.